A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Andra Nabalan berbagi cerita. Kita akan belajar membaca kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Artinya kita harus tahu artinya biarin bisa punya pemikiran. Sebab orang yang nggak baca artinya ya nggak punya data. Kalau nggak punya data nggak bisa berpikir. Jadi nggak taklid. Kawan saya bilang taklid kepada Quran terjemahan. Ya terjemahan ini alat kita untuk memahami. Walaupun itu bisa bahasa Arab juga terjemahan ini pemikiran lah. Pemikiran orang-orang pinter. Sementara kita walaupun bisa bahasa Arab belum tentu orang yang berpikir. Bisa aja cuman penghafal, tidak pernah berpikir. Orang-orang kafir yakni, nah ini orang kafir nih, orang yang tidak percaya ayat. Di sini dibilang nggak diterjemahin nih, ini mestinya ahli kitab nih diterjemahkan. Ahli kitab di sini bukan Rob aja diterjemahkan, Allah tidak diterjemahkan. Harusnya Allah diterjemahkan menjadi dia. Ahli kitabnya itu diterjemahkan orang yang menyembunyikan ayat, makanya dia dibilang kafir. Ini penterjemahan ini ada unsur-unsur dari agama-agama lain atau orang-orang yang ingin menyesatkan. Kenapa tidak diterjemahkan ahli kitabnya? Kalau di ayat sebelumnya udah dijelaskan, ahli kitab itu orang yang suka menyembunyikan
ayat-ayat tertentu dan menjual ayat-ayat dengan harga yang murah, makanya dibilang kafir. Dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka tidak melihat kitab ini sebagai bukti. Jadi bukan ahli kitab, bahasanya di sini ahli kitab seolah-olah dia paham kitab. Ini salah. Justru orang-orang yang mencerai-beraikan kitab maksudnya ini di sini. Ini penerjemahan ini menyesatkan ini kalau orang yang belum baca berkali-kali ini kitab Quran terjemahan ini. Seorang rasul dari Allah. Ini ada kata Allah. Dari dia. Seorang rasul dari dia. Yang membacakan lembaran-lembaran yang dijaga toharo. Jadi lembaran ini dibilangnya Quran. Padahal lembaran ini yatlu sufa ini lembaran, suhu, tulisan-tulisan. Di dalamnya terdapat fiha kunuban faimat kutubun. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dalam lembaran-lembaran. Ini kan kalau yang nggak baca kitab ini berulang-ulang, ya itu yang dibilang kawan saya itu taklid. Jadi seolah-olah kita beriman kepada terjemahan, padahal kita tidak membaca terjemahan per ayat dalam arti berpikir. Kita baca per ayat tapi pemahamannya keseluruhan. Jadi kitab ini adalah kitab-kitab lalu yang udah disimpangkan tuh. Ada. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab. Jadi tidak berpecah belah orang-orang ini, maksudnya umat-umat yang mendapat nabi gitu. Umat-umat yang mendapat nabi itu dia ada kitab dan mereka berpecah belah, lalu mereka buat kitab-kitab sendiri, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, jadi setelah datang kitab yang sesungguhnya yang terjaga ini, yang dibilang tadi yang lurus, itu mereka malah tidak percaya sama kitab ini. Jadi si ahli kitab tadi menyembunyikan. Ya, jadi orang kafir walaupun baca kitab tapi tidak menyampaikan bahwa kitab ini harus dibaca keseluruhan gitu loh. Ya cuma ceramah-ceramah seayat dua ayat. Nah ini ahli kitab yang tukang ceramah seayat dua ayat itu. Harusnya dia mengajak masyarakatnya membaca kitab keseluruhan sehingga masyarakatnya bisa berpikir. Jadi tidak ada yang ceramah, ya berdiskusi kalau kata Rocky Gerung itu, untuk mengasah apa pemikiran kita benar apa tidak. Tidak harus menjadi perpecahan, saling asah namanya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah ini ila liya'budu, bukan menyembah, mengabdi. Jadi mengabdi ini dengan segala pikiran dan tindakan, segala ilmu. Jadi kita disuruh mengabdi, ini abdi kepada alam semesta. Alam semesta ini yang kita pimpin, bukan mengabdi dalam arti kata tunduk. Kita tunduk kepada pemilik. Yang mengabdi ini memelihara alam ini, kita pelihara karena kita saling membutuhkan. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam, ini dibilang agama yang lurus di sini, dina hunafa.
muhlisina. Muhlisin ketaatan, muhlis ini dalam perbuatan baik. Muhlis ini artinya perbuatan baik, dalam berbuat baik kepada din di sini perhitungan. Jadi alam ini udah ada perhitungannya, jadi kita memelihara alam ini agar sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah ada. Ya jangan kita rusak. Kalau kita rusak ya ada banjir, kita sendiri yang celaka. Dan supaya mereka mendirikan sholat ini membaca bacaan ini, kita pahami di dalam kita sholat. Lalu menunaikan zakat itu apa yang kita punya, kita bagi gitu, baik ilmu maupun rezeki. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di zalika dinu, itu demikian itu adalah perhitungan yang benar, qayyim. Perhitungan yang harus ditegakkan, qayyim itu tegak. Kita kalau nggak baca kitab nih secara terus-menerus, kita banyak kata-kata yang sudah kita pahami dalam penjelasan terjemahan sebelum, beberapa terjemahan yang diulang makanya ayat ini diulang-ulang aja. Jadi kalau kita baca berulang-ulang, kita akan ada pemahaman yang lebih baik setiap waktu. Tamat. Ya kalau nggak pernah baca sekali-sekali aja nggak ada pemahaman. Makanya dibilang minimal 7 kali baca kitab nih seperti tawaf. Minimal. Dan kewajiban itu seumur hidup. Sholat itu seumur hidup. Sholat itu membaca kitab, berlaku seumur hidup. Sungguhnya orang-orang kafir. Nah ini kafir, yakni bukan ahli kitab. Jadi orang malah nggak membaca kitab kalau nggak diterjemahkan. Arti ahli kitab di sini orang-orang yang mau jual belikan ayat. Jadi dia membaca kitab tapi tidak menyampaikan yang benar. Orang-orang yang tukang ceramah itulah yang ahli kitab. Kalau dia membaca kitab dari pangkal sampai akhirnya, dia bukan ahli kitab. Dia adalah orang-orang yang belajar ikro. Ini kata-kata tidak menerjemahkan ini jadi menyimpangkan. Seolah-olah ahli kitab ini orang yang jadi pembaca kitab. Pembaca kitab yang benar adalah mereka yang ngajak orang lain baca juga, bukan ceramah apa yang dia baca. Terus umatnya jadi bodoh karena nggak baca kitab. Itu dibilang orang kafir mereka nih. Orang-orang yang membaca kitab tapi menjual ayat yang disenangi orang, menyembunyikan ayat-ayat tertentu, jadi mempermainkan ayat. Tempat mereka itu neraka jahanam, mereka kekal dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi makhluk yang mendustakan ayat-ayat inilah yang paling buruk. Yaitulah mereka yang tidak menyampaikan kitab ini dengan benar. Kita menyampaikan kitab ini dengan benar itu dengan ya kita suruh baca, suruh belajar, lalu ya sesuai enggak tindakannya dengan isi kitabnya. Ya kalau penceramah itu banyak enggak sesuai dengan isi kitab ini. Mereka cuma ngomong janji-janji saja sorga, ya seperti iblis menjanji-janjikan sorga begitu gampangnya, seolah-olah dengan satu kalimat sorga udah bisa diraih. Dengan kata-kata sholat, adalah sholat itu membaca terus-menerus sampai kiamat, sampai diri kita ini juga mati. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Nah ini orang beriman, setelah kita baca kitab, setuju, kita beriman, lalu mengerjakan amal soleh, berbuat baik sesuai isi kitab. Mereka itulah orang adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi, nah ini di sisi Tuhan ini Rob. Tuhan tuh Rob, pemilik alam. Robbihim jazauhum idza robbihim. Jadi di sisi Rob mereka ialah jannah, kebun, bukan surga. Surga ini bahasa agama tertentu. Ini jannah ini kebun. Jadi kalau kita berada di kebun, banyak buah-buahan, yang nggak ada panas, sungainya kayak Erdogan, ya nikmat. Di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selamanya.
dia ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Rob nih, Robbaha ya. Zalika liman khosya Robbaha, kepada Rob. Allah ini alam semesta, sistem sinyal, frekuensi. Jadi kita satu frekuensi dengan alam semesta. Ya, itu sedikit pemahaman-pemahaman hikmah yang setiap orang ya pasti beda-beda ya. Kita belajar sharing ya, kita lakukan hal yang sama, baca kitab dari pangkal sampai akhir, lalu kita punya pemikiran, punya background masing-masing, punya ilmu masing-masing ya, mudah-mudahan dapat hikmah. Jadi bukannya kita dengar ceramah sana sini seolah-olah orang yang memberi ceramah itu udah pasti dapat hikmah. Mau belum, mereka itu jualan. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk membaca kitab dari pangkal sampai akhir, lalu baca artinya, lalu kita meningkatkan pemikiran kita sesuai dengan petunjuk amal, sehingga iman kita dan amal kita sesuai dengan isi kitab. Jadi kita nggak sesat, apalagi dimurkai. Ahli kitab aja dimurkai, karena apa? Karena dia ahli kitab dalam arti negatif, menyembunyikan ayat, menyembunyikan kitab. Jadi sebetulnya bahasa ahli kitab di sini dia menyembunyikan kitab, bukannya dia membaca kitab, bukan dia beriman kepada kitab memang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.